Halo, salam Kicau Mania Indonesia. Hari ini gua ingin ketemu Pak Haji ini ya, Haji Busro. Kebetulan berapa kali gua nonton ya, burungnya gantangan yang murai batu itu juara satu mulu. Namanya Suliwa. Dan Pak Haji Busro ingin ngobrol-ngobrol tentang rawatannya, bagaimana setting-setting burung murai batu si Suliwa itu selalu juara satu. Mungkin dari obrolan gue nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Busro ada sedikit ilmu lah, tambahan-tambahan buat para teman-teman, para Kicau Mania yang khususnya di murai batu. Mungkin ada yang bisa diambil input-input yang masukan yang baik buat para teman-teman Kicau Mania. Yuk, sekarang gue mau ketemu dengan Pak Haji Busro. Kebetulan dia ada di Blast dia di Antang, di luar satu lagi kayaknya sih. Makanya gue ketemu ngobrol tentang Suliwa. Salam Kicau Mania Indonesia. Ini burungnya boleh di PM harga ya? Boleh. Silakan tinggal nomor WA aja. Aku mah kopi-kopinya aja lah. Juara satu murai spesial. Sekarang niat dan ikhtiar di dalam langkah yang juara satu. Siapa namanya burung? Suliwa lagi juara satu. Punya kalau ada yang mau punya Pak Haji. Oleh Pak Haji apa namanya? Haji Busro. Ya. Sudah benar-benar Om. Suliwa punya Pak Haji Busro. Ini juara satu. Murai batu A. Mantap. Ku akhiri alhamdulillah. Suliwa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bang Haji. Enggak bosan nih juara si Suliwa juara satu mulu. Alhamdulillah masih Alhamdulillah gitu. percaya sama Suliwa. Masih dipercaya Suliwa. Asal liput gua juara satu mulu. Amin. Ini boleh nanya-nanya sama Pak Haji nih kayak perawatannya apa yang boleh nih Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nih Pak Haji, ini kan berapa kali aku nge-vlog ini ya. Di gantangan kelas murah nih Suliwa ini juara satu mulu nih. Ya, kalau boleh tahu nih settingannya gimana Pak Haji supaya bisa burung itu stabil di atas gitu kan, tetap dengan karakternya itu nggak kemana-mana gitu, tetap dengan karakter dia yang khas dengan apalah ya, variasi-variasi suara-suaranya nggak pernah berubah, malah makin ngotot kalau ketemu lawan. Ini boleh tahu nggak Pak Haji settingannya atau rawatannya Pak Haji? Settingannya biasa aja. Cuman jemurnya dia harus pagi siang. 2 kali, pagi jemur, angkat gledong, nanti sore dia harus jemur lagi. Gitu. Jadi ketahuannya nanti di jemur sore itu, kalau dia jemur sore itu dia fighter, berarti dia tampil di lapangan. Kalau untuk extra pudingnya, IF-nya biasa aja jangkrik, kita nggak pakai kroto Pak Haji. Nggak pakai kroto ya, Nggak pakai kroto. tapi kalau masalah penjemuran atau mandinya rutin ya Pak Haji ya? Seperti Mandi biasa. seminggu sekali. Oh, Mandinya seminggu sekali. soalnya kan setahu saya ya kalau masalah burung-burung untuk di lomba ini kan masalah karakter untuk kita ngerawat, settingan itu kan setiap orang kan beda-beda. Iya. Nah, mungkin kalau macam Suliwa ini kan seminggu sekali mandi. Seminggu sekali. Nggak tiap hari. Kalau tiap hari nanti dia fighternya turun. Oh, gitu. Patternnya turun. Berarti harus dikerodong selama seminggu sekali mandi, berarti dikerodong. Terus. Dikerodong terus. Ya. Kayak makanan kayak tambahan kayak F-nya itu kayak jangkrik itu pas masih dikasih terus sama seminggu masih Setiap 2 jam sekali 20. Setiap 2 jam sekali. setiap 2 jam sekali. 2 jam sekali 20 gitu. Oh, kencang juga itu makanan si Suliwa. Iya, soalnya Karena dia nggak selama dia udah tampil di lapangan, pornya kurang dia Pak Haji. Makan pornya kurang. oh gitu. Soalnya kan kalau berapa kali aku udah ketemu dia ini banyak ini ya stabil ya. Tapi Nggak kayak yang lain masih lompat sana lompat sini. Kalau dia sepertinya kok anteng ya, stabil banget ya gitu. kalau di rumah rawatan tuh Pak Haji, kalau sakredong, setiap sakredong 2 jam sekali saya lihat jangkrik habis tuh. Jangkrik habis nanti kan dia nggak mau matol por, nggak mau makan por. Kalau makan por sih kita nggak tambah ekstra pudingnya, nggak kita kasih. Oh, Cuman dikasih. pornya dia nggak mau, akhirnya kita kasih 10 dulu.
Ntar kita keredong lagi 2 jam lagi, kira-kira masih kurang nggak ini 2 jam lagi, ternyata udah habis, harus kita kasih lagi. Kalau kita paksa nggak kita kasih, dia harus makan pur, dia nggak mau makan, akhirnya dia timbulnya lemes lagi. Iya, lemes ya. Kalau macam-macam seperti vitamin gitu perlu nggak Pak Haji? Enggak, paling cacing. Oh gitu. Cacing itu pun nggak tiap hari Pak Haji, paling seminggu 3 kali lah, satu-satu. Cacing apa itu Pak Haji? Ya cacing tanah. Cacing tanah yang seperti biasa dikali-kali Iya, itu? biasa ya, cacing kebun aja, tanahnya di kebun tuh. Karena ada juga yang cacing yang biasa untuk mancing apa? Cacing apa itu yang halus itu, yang lembut itu? Oh enggak, cacing Bukannya- biasa lah, kalau kita nyerok di kebun ada ya kita kasih aja gitu. Kalau masalah pakannya macam purnya itu pur-pur yang mengandung protein atau yang apa kayak doping-doping gitu perlu nggak Pak Haji? Yang itu- tinggi gitu purnya? Enggak, biasa aja, Oh, saya gitu. pakai pur biasa aja. Pur biasa aja? Biasa aja purnya. Oh, purnya. Karena dia udah tampil, jadi beda sama rawatan waktu trotol. Kalau waktu masih trotol dia ekstra budinya IF-nya di pur Pak Haji. Gitu ya. Tapi karena dia sekarang udah emosinya udah tinggi di rumah, kalau Ya. dengar suara yang lain kan emosi tinggi, jadi dia nggak mau pur. Oh Gitu ya. Kalau kita paksain harus makan pur, ya kita nggak bisa stabil di lapangan, kita turunin nggak stabil dianya gitu. Oh gitu ya, settingan-settingan buat suliwa ya? Ya. Namanya lucu banget, suliwa itu bahasa apa itu Pak Haji? Suliwa itu Apa? memang karakter saya, mungkin pendekar-pendekar semua burung saya namanya Pak Haji. Oh Ada gitu. yang mandala, ada yang suliwa, ada yang bentar. Seperti itu. Selain ini bawa burung ke gantangan, Pak burung ke gantangan, kalau di rumah gitu ada juga tuh Pak Haji, seperti ternak-ternak gitu. Ada banyak. Ada juga ya? Ada. Jadi dia kalau dicampurkan gitu walaupun dikerodong nggak jadi masalah kalau dibawa ke Nggak jadi gantangan? masalah, yang penting dia dengar suara cowok sama cowok Pak Haji. Oh gitu kan kalau Yang penting cowok sama cowok dia tempur asal dikerjong nggak masalah, walaupun sebanyak apapun satu rumah. Di rumah itu yang penting dengar suara cowok, asal jangan cewek. soalnya kan ada juga yang orang kan mau gantang hari ini atau besok gitu kan, Iya. biasa dipisahin tuh, dijauh-jauhin gitu biar nggak tahu maksudnya biar fair atau gimana gitu. Kalau suliwa ini enggak ya? Enggak, kalau burung saya semuanya malah justru kalau dipisahin satu-satu Pak Haji, nanti malah dia rada-rada kurang pinter di lapangannya, kayak bingung, bengong. Oh gitu. Jadi di rumah juga memang harus bernyanyi terus, Oh. bernyanyi sama temen-temennya, tapi kan nggak tempur karena digedong kan nggak fighter. Iya, keluarnya iya. kan nggak keluaran pukulan Pak Haji. Betul. Jadi dia untuk melatih suaranya, jadi melancarkan dia daya pola pikirnya Pak Haji. Jadi nggak lupa di Nggak lapangan. lupa ya gitu ya. Iya. Makanya saya bilang itu, kadang-kadang kan itu tadi settingan orang-orang itu bawa burung apa aja pasti beda-beda ya Pak. Beda-beda. Jadi kalau di Pak Haji baru kasih ini apa ya? Penjelasan tentang suliwa ini kok kayaknya ini burung udah mapan banget atau gitu. Kalau burung belum mapan banget kalau digini kan kayaknya mana ya? Kalau burung Kurang- saya kurang berani. bagiannya yang ini dari nyuapin Pak Haji ya. Oh Dari nyuapin saya. Dari ini? Iya, dari nyuapin. Lolohan? Ya lolohan. Oh. Yang satu juga memang pas lepas patol semuanya juara. Pas lepas patol. berarti indukannya terah juara. Terah juara. Oh gitu. Terah juara. Ini anakannya. Anakannya. Gitu. Anakan ATM ini namanya Pak Haji. Oh, nama orang tuanya ATM. ATM. Oh, ATM bapaknya. ATM bapaknya. Ini anaknya. Iya, soalnya bener. Ini juara bulu sini masa saya ngobrol Ya. gitu. Makanya saya penasaran ingin ngobrol sama Pak Haji Busro ini. Ini sebenarnya settingannya gimana atau memang karakternya itu burung udah ada atau memang didikan atau gimana gitu kok? Ini Pak Haji, jadi kalau saya memang karakter di sayanya ya. Karakter sayanya burung yang macam model apapun pokoknya harus ikutin karakter saya. Burung ikutin karakter saya. Bukan kita ngikutin karakter burung. Bukan, burung harus ngikutin karakter kita karena Oh, kita gitu. ngerawatnya dari trotol, dari bahan. Dari bahannya. Nah, kalau dari bahan itu Pak Haji, jadi burung ikut karakter kita. Oh, bukan kita ngikutin burung ya? Bukan. Nah, karena gitu. apa? Karena kan memang dari trotolan semuanya nggak kita latih pakai proto. Gitu. Memang saya tidak kurang begitu dominan ke proto saya. Kalau Loh, saya bukannya murah itu harus pakai krotok, Pak Haji? kalau kebanyakan? yang saya tahu di alam itu dia justru belalang.
Oh, belalang. Ya, jadi malah gitu kalau kroto itu murah itu jarang di alamnya, makan kroto itu jarang. Setahu saya iya, tuh malah yang belalang-belalang begitu. Belalang-belalang ya. Nah, kayak ulet, jangkrik itu dia suka. Tapi kalau dia kroto, telur semut tuh di alamnya malah gitu dia nggak mau. Iya. Makanya saya lucu. Gayanya tuh anteng di tangkringan tuh lo enak. Enggak. Itu memang karakter satu, memang rawatan kita juga ya Pak Haji ya. Satu lagi masalah konsisten rawatannya juga kayaknya bener. Jadi setiap hari memang harus jamnya, waktunya harus tepat. Oh gitu. Ya. Berarti timing itu nggak boleh lolos, harus tepat bener. Nggak boleh lolos. Karena kalau lolos dikit aja mungkin ada perubahan ya Pak Haji. Ada perubahan. Pasti ya. Ya, tapi kalau ada timing misalnya seperti begini Pak Haji ya, kan dia kan jemurnya pagi sore. Oke. Nah, kalau kita memang tidak dapat matahari di sore hari, itu kan berarti dia rada turun kendor, nggak masalah. Tapi kalau ada matahari di sore hari, itu latber kita tinggalin, mendingan saya jemur burung di rumah. Gitu. Mendingan saya lebih bagusnya saya jemur burung di rumah. Gitu, karena burung saya semua itu ketahuannya fighternya besok kita bisa tampil di lapangan itu jemur sore. Gitu. Kalau jemur pagi itu kan namanya memang untuk supaya kestabilan fisik. Tapi kalau untuk jemur sore itu panasnya kan beda, untuk pernapasan supaya panjang. Iya betul. Nah, makanya jemur sore itu burung supaya dia durasinya dapat itu memang harus jemur sore. Terus itu lagi saya kan walaupun bukan memori selalu lihat tuh Pak Haji umbaran ya. Di umbar-umbar itu perlu macam suliwa ini perlu diumbar nggak? Saya kebetulan di rumah tidak punya umbaran Pak Haji. Jadi gitu. memang kita setting di jemurannya itu. Bukan di umbaran. Bukan di umbaran, saya nggak punya umbaran. Justru kalau saya bikin umbaran malah nanti ketemu suara cewek di atas. Jadi memang tempat juga nggak ada. Tapi saya memang semuanya nggak saya umbar, tapi saya jemurnya tangkringannya saya ambil satu yang atas. Oke. Itu biasa berapa jam Pak Haji, per menit atau per jam tuh jemurnya itu? Kalau jemur itu tergantung cuaca Pak Haji ya. Oke, kalau cuaca panas, istilahnya panas begitu ya kita tidak bisa ngelihat jam, tapi kita ngelihat burungnya. Dia kalau udah nggak nyaman, udah kita ambil aja, jangan kita paksa. Seperti itu. Jadi jangan harus patokan dengan waktu. Kalau patokan dengan waktu, misalnya 1 jam, oke 1 jam. Tapi kalau panasnya itu terik kan, hawanya kita pagi-pagi itu panasnya terik. Nggak mungkin harus 1 jam, kita paksa 1 jam lagi. Nanti dia udah nggak nyaman, lompat-lompat kita paksa, timbulnya malah drop. Gitu. Jadi kita memang harus kontak batin sama piaraan kita, tuh harus kontak batin kita. Maunya dia apa, sudah atau belum kita jemur. Nah seperti itu, kita harus kontak batin. Gitu. Jangan kita paksa. Benar. Jadi pendekatan kita secara kita emosional kita juga dapat ya Pak Haji ya gitu. Iya. Jadi perawatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kan hari Kamis nih. Ini mau gantang ini. H-1, H-2-nya ada persiapan nggak Pak Haji? Khusus? Biasa aja. Kalau orang kan biasa kan kayak orang panik ya, wah besok mau lomba atau gimana. Ya itulah Pak Haji, kepanikan itu justru malah nggak benar kondisi burung kita. Betul, saya setuju. IF-nya sekian ditambahin biar nanti tambah fighter. Jadi ngerubah mindset setting kita itu jadi hilang, bingung. Iya, Betul, saya setuju sekali dengan uraian Pak Haji ya tentang rawatan, apalagi memang burung ini memang bagus banget sih udah pokoknya. Enak ngelihat, alhamdulillah gitu. Jadi rawatannya seperti buat teman-teman para kicau mania ya. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Haji Busro tentang burung murebatnya si Suliwah. Nah, yang selalu tampil maksimal ya, selalu juara 1 lagi. Waduh. Nah, jadi buat para kicau-kicau mania mungkin ada sebagian teman-teman yang ingin belajar dalam hal settingan, perawatan. Ya mungkin ada sedikit ilmu tadi itu dari obrolan saya dengan Pak Haji Busro ini tentang rawatan Suliwah mungkin bisa diambil gitulah. Yang kalau misalnya tidak cocok atau kurang pas ya itu kita punya hak aja sih masing-masing. Tapi buat saya pribadi, buat teman-teman para kicau mania yang mencintai burung murai batu, silakan diambil yang mana yang cocok, yang pas. Cocok sesuai dengan kapasitas burungnya. Iya, tapi kan ternyata ya dengan konsistennya Pak Haji Busro itu merawat Suliwah dan terbukti gitu loh. Ya. Nah gitu. Ya buat para kicau mania terutama murai batu ya,
Saya ucapin terima kasih, dan buat teman-temannya yang sudah masuk ke channel saya Agil Jagil, gue ucapin terima kasih yang udah nge-like, nge-subscribe, nge-share, dan komen-komennya gitu. Salam Kicau Mania Indonesia, salam murai batu Indonesia. Terima kasih Pak Haji Busro, sukses buat Suliwanya. Sama-sama, amin. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.